kata gue ada yang aneh nih, ada yang aneh dari tadi kejadian awalnya temen gue kayak gitu, ya kan? Gue langsung berpikir kayak gitu. Terus gue ketemu si Popski, terus ada keresek-keresek putih ngambang gue nggak jelas, ya kan? Wah ini udah nggak bener nih, gue bilang. Dia jalan terus, tiba-tiba ajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Dadin di YouTube Berkah Error edisi horor. Di video kali ini saya kedatangan tamu narasumber saya, John Rian. Assalamualaikum Bang John. Siap Bu. Yoi. Jadi Bang John Rian ini memiliki kisah mistis ketika mendaki Gunung Dempo. Iya. Itu pada tahun berapa tuh Bang? Itu pada tahun 2014. Pada tahun 2014. Bulannya rada-rada lupa ya. Intinya gue ceritain dari awal dulu nih Bu ya. Pertama gue dari Jakarta sama tim kampus nih berangkat untuk ada acara, namanya kalau di kampus gue, di organisasi gue nyebutnya pengembaraan. Pengembaraan itu apa tuh? Pengembaraan itu kayak lu untuk pengambilan nomor anggota muda. Kayak gitu. Dari sesudah diklatsar, dikjut, baru ada namanya pengembaraan. Ya, pengembaraan itu nanti kita kayak yang udah di kelas materi kita luapkan di lapangan. Kayak gitu. Kita merencanakan jalan dari Jakarta sampai Pagar Alam. Nah, dari situ barulah kita tahu kan gunung. Oh, ini Gunung Dempo nih. Ya, awalnya santai aja, nggak ada apa-apa. Nah, gue satu lingkup kampus gue berangkat. Dengan jumlah orangnya itu junior gue 4, senior gue 1, angkatan gue 2, pokoknya 7 orang. 7 orang. Ganjil ya? Iya ganjil, 7 orang kan tuh. Nah, abis itu gue jalan ke base camp, namanya base camp Pak Anton. Base camp Pak Anton? Iya, yang nama yang punya base campnya Pak Anton. Kita calling-callingan dari Jakarta ke situ kan. Nah, kita mulai pendakian itu sekitar jam 7 pagi. Mulai mendaki itu? Pendakian. Masalahnya kan kita nggak lewat angkutan kayak truk, losbak. Biasanya ada tuh yang langsung ke pintu rimba. Angkutan itu Bu. Jadi, dan karena itu ada misinya emang nggak boleh naik kayak gitu, ya udah kita ikutin juga kan aturan-aturan yang dimainkan dengan organisasi kita. Habis gue sampai pintu rimba itu sekitar jam 2 apa 3 gitu kan. Nah gue masuk, gue jalan sama yang lain-lain, dan gue terpisah tuh karena gue ngeres kan, ada sama temen gue. Dia mau istirahat dulu, ya udah silahkan, gue tungguin akhirnya. Sisanya duluan kan. Nah, di situ masih sore lah, jam 3, jam 4. Posisi udah mendung nih ternyata. Pas lagi udah terpisah itu gue mendung tuh posisi. Dia santai aja. Ya udah santai. Akhirnya hujan gede, ya kan, hujan gede. Gue pakai raincoat sama anak-anak. Gue susulin lah, pinginnya gue susulin kan. Gue susul, sejam gak ketemu, 2 jam gak ketemu lah maghrib, ya kan. Pas lagi maghrib itu baru ada hal-hal yang aneh. Pas maghrib itu, maghrib gue berhenti kan, gue berhenti, gue abis maghrib gue jalan sebentar, sekitar 10 menit, 15 menit, gue jalan, tiba-tiba ada orang yang turun
sendiri dengan perlengkapan pendaki lah. Tapi sebelumnya nggak ada yang turun, nggak ada juga. Jadi dia kayak solo hiking. Tapi gue masih nggak percaya kalau dia sendiri gitu kan. Pasti ada temennya lah. Ternyata emang sendiri. Ya kan, gue tanya dong pasti kan, bang, maaf mau nanya, di atas ada rekan saya nggak yang sekitar 5 orang pakai baju biru-biru gitu. Masalahnya atribut gue kan biru dongker gitu kan. Oh, nggak lihat bang. Dia langsung jalan dia, tapi nunduk. Jalan sambil nunduk. Nggak sempat tatapan mata? Enggak. Jalan langsung nunduk. Langsung cuma jawab gitu doang. Nggak ngeliat bang. Dia jalan lagi. Dan nggak lama di situ, sekitar 10 menit. 10 menitan. Pas banget 10 menit sih. Sebentar kok. Pokoknya 10 menit. Gue jalan sebentar. Nah, junior gue ngeliat kayak sosok beruang di situ, beruang madu yang hitam tuh, ya kan? Itu jaraknya kira-kira 2-3 meter di samping gue. Di samping lu itu? Di samping gue. Ini jalan, ya kan? Di sini ada dia nih, beruang. Dan junior gue di sini. Posisinya dia yang lihat percis gitu kan. Berarti itu masih ada beruang di Dempo itu? Yang gue lihat ada. Yang gue lihat ada. Gue mau bilang nggak ada, tapi gue lihat gitu kan. Iya juga sih. Yang gue lihat ada. Dan akhirnya gue diem aja. Gue diem. Ya berusaha untuk ngambil sesuatu kayak Victorinox kan. Walaupun emang itu nggak bermanfaat, menurut gue sih bermanfaat, tapi nggak terlalu efisien loh untuk dilakukan untuk ke beruang kalau dia menyerang. Mungkin gue yang bisa kelar sama dia, ya kan. Nah disitulah mistis yang pertama, itu orang yang pertama datang, itu yang nggak masuk akal di gue kan. Kedua, ada beruang tiba-tiba di samping gue sekitar 2-3 meteran. Gue jalan lagi, sesudah gue nunggu dia cabut beruangnya, akhirnya gue jalan hampir sejam setengah. Gue ketemu lah, ada pos pertama, gue ketemu di situ anak-anak gue ternyata lagi nungguin gue. Dan gue tanya ke teman-teman gue dong, tadi lu ngeliat orang nggak turun? Enggak. Padahal ada yang turun, ya kan? Kenapa sama lu ketemu, sama junior lu nggak ketemu? Iya itu. Ya udah gue lanjut tuh, masih hari pertama. Akhirnya gue memutuskan ngecamp kan. Gue ngecamp. Ya udah, itu masih normal menurut gue. Akhirnya gue memutuskan ngecamp sekitar jam 9-an, ya kan? Jam 9 atau jam setengah 9, jam 8-an lah. Pokoknya sekitar situ. Akhirnya gue ngecamp di situ, gue sampai pagi, gue berangkat lagi hampir jam 9 pagi lah, gue jalan lagi, jalan, jam 3 sore, gue kena hujan, gue neduh, gue bikin flashit di situ, bivak, ya kan, gue masak, makan dulu dah, nungguin hujan. Ternyata kelarnya itu sekitar jam 5-an, gue berangkat jam setengah 6 lagi. Sore kan, jam setengah sore gue lanjutin perjalanan gue untuk menuju puncak nih. Ya gue naik maghrib hujan lagi tuh, posisi hujan. Dan akhirnya udah gue diem dulu di situ karena gede banget kan. Gue bikin flashlight lagi, gue memutuskan mau ngecamp tapi nggak ada tempat. Dan gue juga belum ngeliat puncak juga kan, katanya dekat puncak ada lahan, makanya gue mau pingin ke situ untuk nenda gitu kan. Ternyata nggak dapet nih. Akhirnya udah gue putusin terus jalan. Sekitar jam 9 malam, gue masih belum ketemu puncak. Belum. Nah habis dari situ gue jalan, tiba-tiba ada jalur kayak puncak, cuman bukan puncak. Gue lurusin terus
gue lurus aja. Akhirnya gue turun, kok puncak malah turun jalurnya kan, dan di situ belok segini lah, belok. Jadi kayak becek, jalannya becek kayak lumpur gitu. Tapi ada ranting-ranting batang pohon gede-gede, jadi kita nginjak di ranting-ranting itu kan, sekitar segini lah dalamnya. Ya kan, habis itu gue jalan terus, kok makin turun ya kan. Ya udah, kita putuskan kita tidur di sini, walaupun tidak buka tenda ya kan, karena diterusin juga udah nggak benar. Akhirnya gue di situ buka flashlight dengan kemiringan ya menurut gue 90 derajat. Hampir segitu, 60-an. Nggak layak lah untuk buat tidur di situ. Cuman gue layakin di situ, gue pasang flashlight, kita pasang matras, terpal juga di bawah kan. Walaupun tidur miring-miring, kita patokin biar kita nggak turun gitu. Deh bangun pagi, selesai di situ belum ada kejadian apa-apa. Di situ gue bangun, ternyata pas lagi gue lihat di tebing, ya kan? Jurang gitu. Iya, udah apa sih namanya tuh? Kayak curam. Nah, jalurnya di sono kan. Jalurnya rada jauh lah sama gue. Ternyata di sini curam. Wah, pas lagi gue lihat, wah, sial. Ini udah nggak wajar nih. Deh, pas lagi gue naik, akhirnya gue memutuskan untuk nyari puncak lagi kan, ke atas. Wah, ini kalau turun, ini gak tahu nih jalurnya kemana. Akhirnya gue lanjutin naik, ya kan? Gue naik, ternyata gue udah ngelewatin puncak itu, Bu. Udah ngelewatin puncak yang besar. Sebenarnya gue udah ngelewatin puncak itu, karena kayak ditutupin, pelangnya gede, puncak Dempo, gitu kan. Cuman gue nggak ada yang lihat, anak-anak gue nggak ada yang lihat. Jalannya sama. Ternyata puncak Dempo, oh gini puncak Dempo, pantesan kita nyasar. Emang kabut tebal ya kan. Akhirnya gue udah mutusin muncak, terus ke puncak Merapi juga, Merapi Dempo. Kan ada dua puncak tuh, puncak Dempo sama puncak Merapi Dempo. Cuman selang gini doang, sekitar jam 4 sore, gue udah selesai dari puncak, bla 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 selesai. Gue turun dari situ jam 4. Itu masih normal, gue masih normal, jalan, maghrib. Pokoknya intinya maghrib dah, rawan itu. Menurut gue ya, itu maghrib di situ rawan. Abis itu, gue jalan, sesudah nunggu ajan selesai gue jalan lagi melanjutkan perjalanan. Di situ kayak gue berputar-putar terus di situ. Di situ lagi. Pokoknya gue sampai nemuin kayak satu pos, gue nggak tahu itu karena malam kan, gelap. Ya udah, kayak posnya juga aneh, kayak di lembahan gitu. Posnya tuh. Iya, gue nggak ngerti itu tempat apa, ya kan. Akhirnya gue di situ berhenti, dan temen gue sih yang gue nggak senengnya, kenapa sih temen gue begini nih, kenapa nih? Gue bingung kan, Ternyata dia emang udah ngeblank. Udah pucat, wah udah gimana gue nggak karuan. Gue mau putuskan ngecamp juga nggak bisa, ini kan tempatnya juga udah nggak bisa buat ngecamp. Gue turun sampai jam 12 malam belum masih ketemu juga tuh pintu rimau. Ya kan? Gue terus jalan. Nah, kayak ada pas lagi gue di situ kayak ada serak kayak gitu kan. Tapi kayak warnanya tuh kayak apa ya? Putih coklat, putih kayak kain putih dikotorin tanah gitu ya, Itu di kanan kiri sih. Lewat kayak gitu, Bu. Itu gua sih yang ngelihat, dan temen-temen gua nggak tahu ya, masalahnya kan di situ emang nggak boleh ngomong apa-apa ya kan. Ya udah, tiba-tiba habis dari situ jam 12 malam lah, terus kita istirahat dan ada salah satu temen gue ini bengong terus, ya kan, bengong ya. Gue nggak tahu dia kecapean apa enggak, intinya sih pasti capek semua ya kan. Yang gue bingung, punya anak kok berbeda dari yang lain, capeknya masih bisa ngobrol,
Tapi dia enggak, Bu. Diem aja dengan tatapan kosong, terus baju berantakan. Gue nggak ngerti dia jatuh gimana ya kan, kayak kepleset tapi kagak kepleset gitu kan. Ya udah dari situ gue, anak-anak juga bingung nih jadinya. Itu kenapa sih? Jadi tanya-tanya semua. Lu kenapa? Ditanya, lu kenapa? Enggak apa-apa. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma jawab gitu doang. Iya. Pas lagi gue tanya lagi sama temen gue, lu kenapa? Nggak apa-apa, lu duluan aja. Gue di sini. Kan emosi senior gue ya dengarnya. Bukan emosinya karena dia kelelahan, bukan. Karena dia ngomongnya kayak seolah-olah tinggalin gue aja. Langsung senior gue kan kesel ya. Ya lu maksud lu apaan? Kita bareng-bareng kesini. Masa ya turun sendiri? Iya kan lu. Apalagi lu bawa nama organisasi. Yang nanti yang dicari siapa? Organisasi gua. Nah dia udah ngantur dong, pokoknya omongan udah ngantur. Ngantur. Nggak jelas juga tuh kan. Nah gue sempat ketemu juga tuh Popski di situ. Boleh sebut merek kan ya, Popski apa gimana? Popski aja nggak apa-apa. Popski ya kan. Nah tiba-tiba muncul aja gitu kan, sebut kayak gitu gue di situ, sebut. Wah anjing, gue bilang nggak jelas nih. Ya gue jalan aja, jalan tabah gitu kan. Ya udah gue agak pikirin lagi dah, bodo amat gue bilang. Itu Popski itu adanya di mana? Itu pokoknya detik-detik jam 4 hampir menjelang subuh lah. Hampir menjelang subuh. Mau menjelang subuh itu pokoknya gue nggak tahu itu namanya apa. Masalah udah gelap, udah capek juga kan gue orang dari jam 4 sore sampai jam sekitar 4 subuh belum ketemu juga itu pintu rimau. Ya kan, masalahnya kata yang gue baca di Google waktu itu sekitar 4 jam sampai 6 jam lu udah sampai pintu rimau. Kalau dari puncak, kalau lu jalan normal, ya kan bisa lari kan di situ, lari sebentar istirahat lah gitu lah. Nah ini kok gue belum ketemu gitu kan. Tuh gue ada yang aneh dari tadi kejadian awalnya temen gue kayak gitu. Ya kan gue langsung berpikir kayak gitu. Terus gue ketemu si Popski, terus ada kresek putih ngambang gue nggak jelas ya kan. Wah ini udah nggak bener nih gue bilang. Dia jalan terus, tiba-tiba ajan. Gue nggak tahu itu ada di mana ya. Gue nggak tahu itu jarak jauh apa enggak. Tapi tiba-tiba kedengeran suara ajan. Akbar. Di bawah setelah lu turun kan? Iya, sesudah gua ngeliat Popski itu tuh. Nggak lama ajan tuh, gua kedengeran. Gua turun terus, baru ketemu. Itu ajan subuh. Oh, ajan subuh. Ajan subuh. Baru gua ketemu tuh cahaya. Pertama titik cahaya doang. Udah ada terang tuh di sono. Kayak apa ya? Hutan, kayak jalur gitu. Dek gue jalan set. Karena senter kan udah gak memadai, ya kan. Yang tadinya 7 senter gue bikin 3 biar irit. 3, 4 lagi matiin, nanti ulang kayak gitu, reload. Situ gue jalan habis subuh, gue ketemu pintu rimau. Setelah kedenger ajan. Iya, setelah ajan. Gue keluar lah. Alhamdulillah nyebut semua kan. Akhirnya dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh baru ketemu itu pintu rimau. Akhirnya ya udah gue turun. Di situ emang ada bedeng. Emang menyediakan air ya kan buat bersih-bersih. Akhirnya gue bersih-bersih dekat sama pintu rimaunya sih. Akhirnya gue balik lagi ke situ untuk, kan di situ katanya bisa calling jemputan kan di pintu rimau itu. Iya, di pintu rimau itu. Dan akhirnya gue nungguin jemputan itu. Nah, gue nunggu di situ. Tapi gue rada naik deketin pintu rimau. Tiba-tiba ada sosok babi, kayak babi gitu. Tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak. Intinya babi ada apa sih namanya kalau babi, taring gitu kan. Nggak lama babi itu muter balik. Nggak nyerang lu? Enggak, muter balik.
tadi ngadep ke gue, tiba-tiba muter balik. Tep. Yang gue bingung, babi bisa muter balik, dia kan jalan dulu gitu. Ini enggak, tep, kayak orang terbalik gitu. Ya kayak muter balik. Nggak lama ya gue kan mikirnya anak-anak positif aja udah. Babi dia binatang, ngerokok lagi gue sama anak-anak ngerokok, tiba-tiba ada anak macan yang gue nggak tahu itu ada di mana, tiba-tiba pas banget kayak garisan gitu. Ini kayak semak-semaknya kan, kalau jalur ini semak-semak, ini semak-semak kelihatan kan, ada di sini udah nggak ada semak-semak kan, kayak dikasih pagar. Nah dia jalan dengan santainya tuh anak macan. Ngeliat lu nggak? Enggak, jalannya santai, ngadepnya ke depan. Saat gue posisi di sini, pokoknya jaraknya hampir radius 50 meteran lah, lumayan jauh sih, lumayan jauh. Nah dia jalan, lah gue kan sama anak-anak mikirnya, ini anak nih, pasti kan ada induknya nih, emaknya nih, kita rada turun lagi yuk, kan geser gue geser. Nah pokoknya waktu itu masih jalurnya masih kecil bu, Gunung Dempo itu belum selebar yang gue lihat sekarang. Waktu itu masih ya 2 orang maksa lah buat tektokan doang. Nah di situ gue naik pulang nyampe base camp, ya gue ketemu sama Pak Anton tuh. Akhirnya gue ketemu sesudah gue beres-beres tuh malam abis maghrib dah dia baru ada tuh. Anton, kita ngumpul kan, sama-sama cinta alam ada di situ, KPA-nya juga ada. Kira kita ngobrol. Ternyata emang di Gunung Dempo ini kita nggak boleh naik malam bu, jalan malam nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Berarti lebih baik kita ngecamp malam. Lebih baik kita sebelum malam kita udah ngecamp. Oh gitu. Jangan pernah jalan malam, lewat maghrib jangan deh, ya kan? Itu cerita dari sana, ya. Tapi yang gue alamin, iya benar, kayak gitu loh, gitu bu. Disasarin berarti ya? Iya. Dan anehnya, gue pernah pas lagi sebelum maghrib mau turun itu, gue ngelihat masih ada orang di sana yang pakai dupa sama pohon buah kelapa yang udah dibuka, jadi kelihatan airnya gitu kan. Iya. Dan di situ ada kembang, ditaruh. Pas lagi ngelihat kita orang, dia langsung lari sendiri. Kabur berarti dia? Iya, itu sampai dekat puncak loh. Itu pas kejadian pas lu pengen turun berarti? Itu kejadian pas lagi gue pengen turun. Nah disitulah gue omongin semua. Yang gue bingungin kenapa orang-orang kayak gitu ya, yang masih nyembah gitu bu. Itu anehnya, di gunung ketemu orang yang kayak gitu? Iya, anehnya. Setelah ketemu itu, dan di situ gue kayak disasarin, terus gue ketemu hal-hal gaib yang seharusnya nggak gue lihat, tapi gue ngeliat gitu kan. Dan yang bikin anehnya, kenapa dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh baru gue ketemu tuh jalan pulang setelah ajan lagi ya? Iya. Berarti ketolong juga tuh pas denger ajan, lu inget lah gitu, alhamdulillah. Iya, parah. Sebenarnya apa ya, di hutan jarang juga gitu kan kedengar suara ajan. Jarang bu, ya. Jarang. Kalau emang radiusnya deket, oke lah gue denger. Ini radiusnya lumayan jauh, tapi gue denger ajan. Itu gue sungguh-sungguh terima kasih sih dengan suara ajan itu. Dan emang agama gue juga Islam gitu kan, mengingatkan gue sama yang di atas, ya kan. Ya intinya sih kita jangan sompral gitu sih di gunung. Itulah cerita horor yang dialami oleh narasumber saya, Bang Rian John, ketika mendaki Gunung Dempo. Dan semoga video ini dapat memberikan pelajaran-pelajaran bagi pendaki yang pemula maupun yang senior. Ketika mendaki gunung itu tidak bisa diremehkan sedikit pun ya bang. Iya, buat pelajaran aja sih. Maksudnya gue cuman di sini untuk menceritakan yang sebenar-benarnya, untuk sharing sebenarnya, untuk sharing. Kalau emang ada juga di rekan-rekan yang mengalami kayak gue,
ya komen aja di bawah ini. Ya kan, komen di bawah ini, dan jangan lupa like, subscribe and share. Yoi. Oke, terima kasih Bang John Rian udah mampir di YouTube Berkah Error. Semoga Bang Rian ini diberikan rezeki yang panjang. Amin. Amin. Dan juga terima kasih untuk para subscriber dan para penonton video ini. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.